Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, kali ini ide bisnis dan peluang bisnisnya adalah berjualan ataupun ngampas eh, kue kering yang untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, teman-teman, saya sedikit cerita dulu karena biasanya kalau bulan suci Ramadan itu omset kita biasanya meningkat drastis ya. Bisa jadi 2 kali lipat karena permintaan barang itu biasanya meningkat karena kebutuhan semakin banyak apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Terutama di kue kering, biasanya kalau kita selama ini ngampasnya kita sesuai dengan momen ya. Kalau momennya lagi laris-larisnya bahan pecah belah, kita jualan pecah belah. Kalau lagi larisnya makanan-makanan seperti kerupuk, jajanan, ciki-ciki lain-lainnya, kita kejarnya ke sana. Jadi kita harus upgrade terus apa yang menjadi momen pada saat ini. Nah, kebetulan pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, kalau sebentar lagi mau Idul Fitri, itu biasanya kita menyiapin kue-kue kering ya teman-teman. Kali ini karena kita di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ini khasnya adalah kerupuk, kemudian getas, ada juga telur gabus. Nah, kali ini di depan saya ini adalah salah satu contoh barang yang akan kita bawa. Jadi kita ngampasnya, kita bawa sampel terlebih dahulu. Sampel seperti ini ya teman-teman, kita bawa sampelnya ke warung-warung, kita tunjukin, Bapak Ibu, ini adalah contoh barang yang akan kita bawa. Kalau emang Bapak Ibu setuju, nanti kita catat, kita keep, kita rekap, pesannya berapa, kemudian 3 hari kemudian kita datang lagi ngantar orderan ini. Jadi ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh barang. Nah, untuk harga ini, harga modal ini kita nggak ambil untung banyak, asal kuantitinya banyak ya. Paling dalam satu fak ini, kita hanya dapat untung sekitar Rp5.000 teman-teman. Tapi dengan kuantiti yang banyak, ya alhamdulillah seperti itu. Jadi kita nggak terlalu mengambil keuntungan besar. Yang penting perputaran uang itu cepat. Jadi kita bisa berputar lagi seperti itu teman-teman. Nah, di hadapan saya ini banyak banget contoh kue kering yang insya Allah besok akan kita bawa. Dan kita tawarin ke warung-warung ya teman-teman. Ke warung-warung, ke desa-desa yang mana mereka biasanya notabene ibu-ibu itu kalau udah 2 minggu mendekati lebaran mereka udah nyiapin biasanya stokin dari awal sekarang. Makanya kita bawa sampel barang, kita nggak langsung bawa seluruh barangnya karena otomatis banyak. Dan ketika ini kalau sudah kita masuk ke warung, kita tawarin, Bu, ini ada getas, ini namanya getas, ini beratnya hanya 2,5 ons ya teman-teman. Jadi kalau bahasa sini 1/4. Sama, setiap keuntungan seperti ini keuntungan 5.000. Nah, berapa kita jual ke warung? Kita jual ke warga-warga ke warung itu harganya sekitar 32.000 ya. 32.000. Jadi modalnya bisa ditebak ya teman-teman. Jadi modalnya itu dikurangi 5.000 aja per satu piece ini. Jadi otomatis modalnya adalah 27.000. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi modal per satu ininya 27.000. Nah, teman-teman banyak nanya, dari mana sih kita dapat ini? Kita dapatnya dari supplier. Sama, saya modalnya hanya modal bawa dulu. Sore baru kita setor, kita contoh barang. Kita nggak nyetok barang karena kita nggak punya modal yang besar. Jadi kita hanya modal kepercayaan, bawa barang udah dibungkusin kayak gini. Misalkan hari ini bawa 100, sorenya kita store berapa lakunya getas ini. Kalau sana yang lakunya 50, berarti 50-nya kita kembalikan lagi, kita laporan. Dari keuntungan per satu piece ini, kalau sana 5.000 per satu piece, artinya kalau 50 udah cukup banyak ya teman-teman. Nah, per satu ini aja kalau udah 50 udah lumayan banyak loh teman-teman. Kita bisa sekitar 250.000 per hari per satu ini aja. Gimana kalau mereka mesennya ada kerupuk juga. Ini kerupuk. Kali ini saya bahas di dalam studio mini saya seadanya karena saya juga baru YouTuber pemula dengan alat seadanya ya teman-teman. Mohon maaf keterbatasan ini. Kemudian selain kerupuk ini ada juga kerupuk yang kecil ini. Sama ini teman-teman, modelnya semuanya sama, segitu semua. Jadi kita nggak muluk-muluk dengan keuntungannya besar. Yang terpenting strategi berjualan ngampas itu
biarpun kita untung kecil, tapi itu lancar, ya. Jangan kita untung besar, tapi sekali itu aja orang beli nggak mau lagi. Nah, itu adalah salah satu strategi ya teman-teman. Untuk yang ini, biasanya kalau contoh barang seperti ini banyak diminati ya teman-teman. Ini ya, ini kerupuk, ini namanya kerupuk udang. Kerupuk udang di open, dia nggak dibakar, nggak juga digoreng, tapi di open. Sama, kita jual sekitar 32.000. Kalau mereka ambil banyak, kita kasih 31. Yang terpenting mereka kuantitinya banyak. Oh, saya pesan 10 ya, Pak. Besok 3 hari lagi kita antar, kita catat, kita ambil nomor handphonenya. Jadi kita nggak perlu capek-capek bawa barang. Hari spesialkan 1 hari, sediain 1 hari untuk antar orderan. Nah, dan ini bagaimana prosesnya? Ini bayarnya cash ya teman-teman, karena kita modalnya ngutang, kita modal kepercayaan, modal ngutang, saya bilang kalau bahasanya lebih halusnya modal kepercayaan. Kalau bahasa kasarnya itu modal ngutang. Kita hanya modal ngutang. Tentunya kalau kita bawa ini, kita utangin lagi kacau. Kita harus nombokin berapa yang laku. Nah, tapi sekarang kita nggak. Kita harus bayar, mereka bayar cash ke kita teman-teman. Mereka bayar cash ya. Ini banyak ini. Mereka bayar cash ke kita. Kita hanya ambil ujungnya saja. Ujung dari yang laku ini. Oke teman-teman, bisa dimengerti bagaimana proses penjualannya. Kita bawa menggunakan keranjang. Keranjangnya kalau bawa segini sih nggak terlalu besar. Cukup dengan menggunakan tas. Karena ini sampel. Jadi selama beberapa hari dalam 1 minggu terakhir ini kita akan order dulu. Cari orang. Seminggu ke depan mendekati lebaran kita antar barang. Kita nggak terima orderan lagi. Kalau kita terima orderan pasti nggak terkejar. Nah jadi ketimbang orang kecewa, jadi kita ordernya dari sekarang, 3 hari ke depan baru kita antar. Atau 1 minggu lagi ke depan baru kita antar. Dan kita spesialkan hari ini. Misalkan desa A. Masukin barang ini sebanyak 100 piece ini. Ya udah kita fokusin nganter. Besok lagi desa B. Nah pada hari yang itu kita nggak order. Tapi kalau ada mau terima order, kalau masih terkejar waktunya kita order. Kita nggak terima order yang banyak, tapi takutnya mengecewain pelanggan ya. Karena kepuasan pelanggan itu adalah segala-galanya kalau di dunia dagang. Apalagi kita jualnya jasa. Kita ini hanya mengambil untungnya saja, mengambil persenan saja dari berapa yang kita jual. Kesulitannya apa sih? Kesulitannya saya rasa paling kalau ibu-ibu itu seringnya mereka ada tester ya. Tester jadi mereka pengen nyicip dulu. Kebetulan ini bulan puasa. Jadi ya agak sedikit ada alasan lah ya, paling itu risikonya. Tapi nggak usah khawatir, biasanya kita dari bos itu, dari supplier itu dikasih, ini adalah contoh barang yang bisa untuk dicicipin loh. Nah seperti itu, tapi nggak banyak. Nah, seperti itu ya teman-teman, jadi bisa dimengerti bagaimana proses alur cara kita berjualannya ya. Baiklah teman-teman, untuk keuntungan dari satu ini, kalau tahun-tahun kemarin sih nggak muluk-muluk sih teman-teman. Kalau per hari bisa dapat 300 sampai 400 ribu loh. Karena kenapa? Mereka order ini nggak cukup satu. Dalam satu rumah aja mereka biasa 1 kilo. Ini adalah 1/4. Artinya kalau ini 4. Kalau ini 4 ini baru sekilo. Nah, bisa dibayangin teman-teman, dalam satu piece ini aja kita bisa dapat untung 5.000. Makanya saya bilang bulan Ramadan itu sebenarnya bulan yang penuh berkah untuk para pedagang. Tapi nggak bisa mau bilang apa lagi karena musim corona. Kita nggak bisa prediksi kalau untuk bulan ini. Kalau biasanya seperti itu, sehari bisa dapat 3 sampai 400 ribu. Kita belak-belakan apa adanya aja, karena kita bahas secara real dan fakta. Ya teman-teman, untuk beberapa waktu ini emang ada beberapa wilayah yang bisa kita masukin, karena mereka menerapkan PSBB daerah. Jadi wilayah mereka karantina sendiri. Ya kita harus secara maklum juga, kita harus tetap dukung pemerintah untuk tetap jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Itulah perjuangannya berjualan di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga cepat berakhir ya teman-teman. Demikianlah yang bisa dapat saya bahas kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya yang ingin memulai sebuah peluang usaha ya. Karena jangan pernah takut untuk tetap berdagang, karena kita nggak tahu rezeki datang dari mana aja ya. Baiklah, silakan tulis di kolom komentar jika terdapat pertanyaan tentang hal ini, karena untuk supplier mohon maaf belum bisa saya kasih tahu di sini
karena beliau nitipkan amanah jangan dipublikasikan. Baiklah, saya nurutin amanah, jadi nggak kita publikasikan dari nama toko supplier yang tempat saya beli ya, untuk menjaga privasi mereka. Kalau teman-teman ingin juga beli untuk oleh-oleh ya bolehlah kalian melalui saya, nggak jadi masalah. Harganya tetap saya kasih tetap harga 27 ya, nggak harga 32. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mampir dan nonton ke channel saya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.